Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita dukung Presiden Prabowo, save Raja Ampat, save Raja Ampat, save konstitusi, save Indonesia. Terima kasih Pak Prabowo yang sudah mencabut akhirnya pernyataan cabut izin tambang nikel di Raja Ampat. Urusan belum selesai karena dari save Raja Ampat kita akan beralih save Serambi Mekah. Ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Tapi cek dulu itu pulau kecil atau enggak. Oleh karena itu, bagaimana cara konstruksi hukumnya kita lihat dalam analisis berikut. Jangan asbun para menteri. Salam sopan. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo sangat memahami apa guna dan fungsinya pulau-pulau yang ada di gugus kepulauan Indonesia itu. Bukan hanya untuk dieksploitasi atau dieksplorasi dalam sumber daya alamnya, tetapi menjadi satu kesatuan utuh di dalam konsep pertahanan dan keamanan negara dengan prinsip pertahanan rakyat semesta. Sehingga keberadaan pulau-pulau tersebut menjadi penting, termasuk kepulauan di Raja Ampat, termasuk kepulauan 4 pulau yang sekarang sedang diributkan antara Sumatera Utara dan Aceh. Dan sudah saatnya tentu Republik ini dijalankan sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan. Hukum positif, bukan hukum rimba. Setiap pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yuk kita lihat. Ini dia pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bermakna bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan mengatur semua aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan negara dan tindakan warga negara. Jadi, dalam menyikapi kasus save Raja Ampat, pertama kali dicek peraturan hukumnya, peraturan perundang-undangannya. Karena ini negara hukum. Atas perintah konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Indonesia negara hukum. Segala persoalan menyangkut hajat hidup rakyat, menyangkut keselamatan nasional kita harus diurai. Pertama kali bongkar konstruksi hukumnya. Di dalam sumpah jabatan juga dikatakan akan menjalankan peraturan perundang-undangan seadil-adilnya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Yuk kita spill. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Silahkan dilihat. Ini dia pasal 7 ayat 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan daerah provinsi. F. Peraturan daerah kabupaten kota. Jangan lupa Besti, baca juga pasal 7 ayat 2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, terus bagaimana sih sebetulnya konstruksi hukum, konstruksi peraturan perundang-undangan dalam menyikapi save Raja Ampat? Aku pengen sharing bukan untuk menggurui karena semuanya bisa di googling kok. Para menteri bisa googling juga. Tapi oke lah kita sharing yuk, ini dia. Silahkan dibaca, dianalisis, dihayati, dipahami putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU garing XX1 garing 2023 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang. Artinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf K Undang-Undang tentang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, final and binding tetap berlaku, selamanya berlaku. Apa sih sebenarnya isi pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf K? Ini dia pasal 23 ayat 2. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut. A. Konservasi. B. Pendidikan dan pelatihan. C. Penelitian dan pengembangan. D. Budidaya laut. E. Pariwisata. F. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari. G. Pertanian organik. H. Peternakan. Jadi nggak ada ya pertambangan. Catat pasal 35 huruf K. Nih dengerin ya. Dalam pemanfaatan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan atau ekologis dan atau sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya. Terus apa sih yang dimaksud dengan pulau kecil? Udah ada kok dijelasin di Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nih, baca bareng-bareng yuk. Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 1 ayat 3. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Jadi Besti, 2000 km persegi itu kurang lebih sekitar 200.000 hektar. Yo Besti, kita cek bareng ke 5 pulau yang sudah ada izin tambang nikel di Raja Ampat. Kita buktikan bahwa ke 5 pulau tersebut adalah termasuk pulau kecil yang telah diatur pengelolaannya oleh undang-undang yang tadi aku sebutkan. Ini dia. Pulau Gag 13.136 hektar sama dengan 131,36 km persegi. 2. Pulau Batang Pele 2.193 hektar, artinya 21,93 km persegi. Pulau Manuran 1.173 hektar, artinya luasnya hanya 11,73 km persegi. Keempat, Pulau Kawe 5.922 hektar, artinya luasnya sama dengan 59,22 km persegi. Dan yang terakhir, Pulau Waigeo 3.000 hektar, artinya luasnya hanya 30 km persegi. Nah, itu soal luasnya udah jelas kan? Masuk pulau kecil. Yang kedua, soal regulasi pijakan hukum bagi perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan tambang nikel di Raja Ampat. Kita cek mereka payung hukumnya apa sih? Izin usaha tambang nikel di Pulau Gag dan Pulau Batang Pale dikeluarkan oleh SK Menteri ESDM, Kementerian ESDM. Kemudian Pulau Manuran, Pulau Kawe, Pulau Waigeo, izin tambang nikelnya melalui SK Bupati Raja Ampat. Jelas kan? Kajianku berdasarkan analisis terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, pertama, ke-5 pulau yang ada izin tambang di Raja Ampat adalah pulau yang berkategori pulau kecil. Yang kedua, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU garing 21 Romawi garing 2023, maka di 5 pulau yang ada di Raja Ampat tersebut dilarang ada izin tambang mineral. Dan yang ketiga, dengan demikian, maka izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM maupun oleh Bupati Raja Ampat terindikasi kuat bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU garing 21 Romawi garing 2023, bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, dari kesimpulan yang sudah aku sampaikan berdasarkan analisis dan keyakinan terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan dan berdasarkan atas sumpah jabatan yang saya ucapkan, yang sama juga diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan para menteri, maka dengan ini saya menyatakan bahwa izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan oleh Bupati Raja Ampat terindikasi kuat cacat hukum. Saya yakin cara pandang Presiden Prabowo berperspektif
aktif konstitusi atau konstitusional, karena itu akan memandang gugus pulau-pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semata sebagai pulau yang ingin dieksplorasi, dieksploitasi hanya karena mengandung sumber daya alam yang luar biasa. Saya yakin dan kita harus memberikan kekuatan kepada Presiden Prabowo bahwa menjaga pulau-pulau di gugus kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian dari pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukung Presiden Prabowo, save Raja Ampat, save konstitusi, save Indonesia, save Serambi Mekah. Salam sopan Indonesia. Mwah!